Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dan keluarga tetap berada dalam kebaikan dan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 3. Mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan makhluk hidup. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyelamatan hewan dan tumbuhan ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada generatif, ada vegetatif. Generatifnya lewati penyerbukan, vegetatifnya ada alami, ada buatan. Alaminya ada yang tunas, ada yang umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ada geragi, ada spora, pembelah diri. Nah, vegetatif buatannya ada mencangkok, mengenten, menyambung, menempel. Nah, pada subtema 3 ini kita akan melihat upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli lingkungan, termasuk pemerintah juga, untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan ini harus diselamatkan? Nah, mari kita simak ya. Pembelajaran 1, pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Kenapa? Agar pertama, tidak punah anak-anak. Tidak punah. Kalau kalian sering baca buku, baca berita, bahwasanya di alam ini sudah ada beberapa hewan yang punah. Punah dalam artian kita tidak bisa melihat hewan tersebut lagi, kecuali hanya di sebuah gambar atau tayangan-tayangan film ya. Contohnya adalah dinosaurus. Dinosaurus sudah musnah. Juga ada salah satu hewan namanya burung dodo, itu juga sudah punah, sudah tidak ada lagi burung dodo. Dan banyak lagi spesies hewan lain yang sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya di muka bumi ini. Nah, sekarang masih ada hewan-hewan yang kita lihat, tapi sebetulnya hewan-hewan tersebut terancam punah. Karena banyak alasan, ada yang sering diburu ya, sering diburu, diambil kulitnya, diambil batangnya, diambil gadingnya. Nah, ini bila kita tidak menyelamatkan hewan-hewan tersebut, bisa jadi besok lusa kita tidak bisa melihat hewan atau tumbuhan itu lagi ya. Karena itu kita harus selamatkan. Jadi alasan pertama hewan kenapa harus diselamatkan adalah agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kenapa kita masih bisa makan ayam? Kenapa kita masih bisa makan sayur-sayuran? Kenapa? Karena ada yang menanam, karena ada yang beternak, karena ada yang mengembang biakan. Coba bayangkan berapa jumlah ayam yang dikonsumsi oleh manusia setiap hari. Ada fried chicken, ada KFC, ada Kentucky, belum lagi di ayam goreng, ayam penyet, belum lagi di rumah makan, belum lagi di mana. Ikan juga sama, sayur-sayuran dikonsumsi. Tapi kita masih bisa menemukan. Kenapa? Karena ada yang menanam, ada yang mengembang biakan, ada yang beternak. Kita pun masih bisa makan telur. Ya, kalau tidak dikembang biakan bisa jadi besok lusa kita tidak menemukan telur, bisa jadi. Ya. Jadi kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen supaya ada keseimbangan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah burung yang Bapak sebutkan tadi, namanya burung dodo, burung yang sudah punah. Burung dodo. Ini juga salah satu hewan yang terancam punah, masih ada tapi terancam punah. Ini adalah hewan asli dari Kalimantan, dari hutan Kalimantan. Siapa yang tahu? Namanya
orang utan. Nah, ini juga hewan yang terancam punah. Sedikit lagi ininya spesiesnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan, diantaranya satu, kita pahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan, sampai ada dokter hewan ya, ada dokter hewan juga. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Penangkaran itu jadi tempat perlindungan, tempat untuk mengembangbiakan hewan-hewan tersebut. Untuk hewan-hewan yang langka. Langka itu berarti hampir punah. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini sering terjadi penyelundupan hewan-hewan liar, penyelundupan perburuan liar terhadap hewan-hewan langka. Nah, upaya pemerintah dan orang-orang peduli lingkungan adalah diantaranya mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan ya. Ini terbagi dua, ada yang namanya in situ, ada ex situ. In situ, in berarti di dalam, artinya adalah pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah asalnya ditemukan. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung. Nah, ini bisa dicatat, ada in situ, ada ex situ. Kalau in situ jadi habitat aslinya. Suatu wilayah ada hutan, di situ banyak hewan, banyak tumbuhan, dan hewan-hewannya mulai langka, sama pemerintah dipagar, dilindungi, dijaga oleh polisi hutan. Hewan-hewannya masih di situ, tumbuhannya masih di situ, hutannya masih di situ. Jadi wilayahnya wilayah asli. Hewannya memang yang di situ-situ juga. Pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah asalnya ditemukan. Jadi hewan-hewannya masih di situ-situ juga, cuman sama pemerintah dikasih pagar, katakanlah seperti itu. Dilindungi, dikasih pagar, dijaga oleh polisi hutan. Contohnya itu satu, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung. Yang kedua ada yang namanya ex situ. Kalau ex situ, pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat asli. Jadi kalian punya punya sebidang tanah, lalu kalian pergi ke Surabaya mengambil burung, taruh di kebun kalian. Kalian pergi ke Kalimantan membawa orang utan, kalian pergi ke Papua membawa cendrawasih, kalian pergi ke ujung kulon membawa badak berjula satu, dikumpulkan di tanah punya kalian. Nah, tanah kalian itu disebutnya ex situ upaya kalian. Contohnya apa? Satu, kebun binatang. Nah, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Kalian coba perhatikan di kebun binatang, hewan-hewannya pasti itu dari berbagai daerah di Indonesia, ya kan? Ada gajah dari Sumatera, ada harimau Sumatera, ada cendrawasih dari Papua, ada anoa dari Sulawesi. Nah, itu dari berbagai macam daerah kumpul di kebun binatang. Contoh lain, kebun raya, kebun botani, akuarium, dan taman safari. Nah, contoh gampangnya itu adalah akuarium ya. Akuarium, kalian punya wadah akuarium, isi air, ikannya kan dari mana-mana, dari pasar, dari daerah lain nemu mancing, ada ikan aneh masukin. Nah, itu namanya ex situ. Bisa bedakan ya, in situ dan ex situ. Oke, kita lanjut tempat perlindungannya, kita cek ya. Nah, ini suaka marga satwa ya. Suaka marga satwa, contohnya suaka marga satwa Waikambas. Ada lagi suaka marga satwa Muara Angke. Apa artinya suaka marga satwa? Jadi kalau suaka marga satwa adalah kawasan untuk melindungi satwa atau hewan langka. Itu ada salah satu suaka marga satwa ya. Nah, bisa dilihat ini ada juga orang utan. Jangan salah lihat. Yang mana orang utan.
Nah, ini jadi khusus fokus ke melindungi hewan-hewan langka. Itulah namanya Suaka Marga Satwa. Yang kedua, ada yang namanya cagar alam. Kalau cagar alam, kawasan untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. Ini salah satu contohnya cagar alam Krakatau. Banyak ya sebetulnya. Kita lanjut ya, ada Suaka Marga Satwa untuk hewan, cagar alam untuk tumbuhan. Selain itu ada yang disebut sebagai taman nasional. Kalau taman nasional ini kawasan ekosistem asli untuk penelitian. Nah, ini salah satu contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo. Ujung Kulon tahu kan? Iya. Di provinsi kita sendiri di Banten. Karena di Ujung Kulon itu ada hewan yang sulit dicari, yaitu badak bercula 1. Biasanya badak bercula 2, tapi ini di Banten Ujung Kulon punya spesies badak bercula 1. Nah, ini tidak ditemukan di provinsi-provinsi lain. Harus dilindungi karena hewan ini sudah beranaknya lama, keluarnya juga sedikit. Beda sama tikus, sekali keluar bisa 8. Beda sama kucing, sekali keluar bisa banyak, bisa 6 ya. Tapi kalau binatang-binatang ini kalau melahirkan sedikit paling 1 ya. Badak bercula 1, panda tuh. Ini sedikit gitu kalau melahirkannya. Kawasan lain anak-anak adalah kebun raya dan kebun binatang. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pelestarian tumbuhan. Tumbuhan juga harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Mengembangkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Vegetatif alami sudah paham ya, ada tunas, umbi lapis, umbi batang, geragi, akar tinggal, ada spora. Kalau vegetatif buatan ada 4, mencangkok, menempel, mengenten, dan merunduk. Tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jangan sampai pohon yang masih muda sudah kena tebang. Banten juga termasuk wilayah yang penebangan pohonnya cukup tinggi. Kalau kalian suka main ke daerah selatan Banten ya, daerah Pandeglang tuh masih banyak sekali hutan-hutan, dan di sana juga banyak sekali pembalakan liar. Banyak sekali ya pemotongan hutan yang harus diawasi. Contohnya ini juga salah satu pengembangbiakan yang di laboratorium, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini jadi mengembangbiakan dari sel-sel tumbuhan. Ini 1, 2, 3, 4 makin gede ya, 5 ini makin gede. Dari sel-selnya saja. Flora, dan sekarang kita lihat persebaran flora dan fauna negara-negara di Asia Tenggara ya. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan. Kalau fauna berbagai jenis hewan. Tadi kita lihat, sekarang kita lihat, sebutkan flora dan fauna unik dari negara berikut di Asia Tenggara. Khususnya di Indonesia, anak-anak lihat berbagai macam hewan ada di Indonesia. Jadi di negara lain tidak sebanyak ini anak-anak. Jadi kita harus bersyukur ya, di Indonesia ini banyak sekali ragam budaya, ragam flora, ragam fauna. Hanya banyak sekali orang-orang, para peneliti asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian, karena di Indonesia ini banyak sekali hewan-hewan dan tumbuhannya yang aneh-aneh, lucu-lucu. Coba bisa hafalkan? Sulit ya. Nah, ini yang paling utama yang harus kalian ingat ini. Kita lihat ya, di mana Sumatera ada beruang madu, harimau Sumatera, ada juga gajah Sumatera. Kita geser ke Jawa. Nah, ini ada badak bercula 1, ada harimau Jawa, ada banteng. Kalimantan ada
orang utan. Ini harus tahu. Sulawesi ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo. Termasuk juga ini di Nusa Tenggara Timur ada komodo. Ini di negara lain nggak ada, cuma ada di sebuah pulau di Indonesia. Namanya Pulau Komodo. Kadal terbesar komodo namanya. Bukan biawak, beda lagi. Sedangkan di Papua ada cendrawasih, kakatua jambulnya kuning, ada juga kakatua jambul merah di sini, ada kuskus, ada walabi. Banyak sekali di Papua ini binatang-binatang berkantung. Oke. Ini bisa diingat ya. Catat kalau sambil menyimak sambil catat. Oke. Sekarang kita masuk ke SBDP teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan memiliki beberapa penting dalam pembuatan patung ya. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Kalau cat poster, cat yang sifatnya menutup secara merata. Biasanya lebih mengkilap karena ada minyak di dalamnya. Kalau cat akrilik, cat yang terbuat dari plastik yang mengeras saat kering. Jadi kalau ngecat pakai akrilik harus cepat-cepat karena cepat kering. Kalau lama-lama nanti ini. Yang selanjutnya ada dua jenis teknik pewarnaan ya. Ada teknik pewarnaan akuarel, ada plakat. Kalau akuarel teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Teknik plakat, teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Nah, dari patung yang kita warnai ini kita bisa membuat pameran karya seni. Pameran itu apa sih? Pertunjukan hasil karya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan karya tersebut pada orang lain. Nah, sekarang di bahasa Indonesia ini simpulan teks laporan. Teks laporan itu apa sih? Nah, teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Seperti kemarin kalian sudah melakukan penelitian kecil-kecilan ya tentang perkecambahan. Kalian catat apa saja bahan yang diperlukan, prosedurnya bagaimana, lalu kalian catat dari hari ke hari pertambahan ketinggiannya, apa saja perkembangannya, muncul tunas, tambah tinggi, muncul daun ngebuka, tambah tinggi lagi. Nah, itu kalian dengan catatan seperti itu, kalian sudah membuat teks laporan. Tujuannya apa membuat teks laporan? Untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, jadi karena ini laporan, jadi isinya berupa fakta. Tidak boleh berupa pendapat. Jadi harus sesuai aslinya, fakta ya. Menyampaikan apa adanya, tidak boleh berbohong, juga tidak boleh berupa pendapat atau opini. Terus menggunakan kata-kata yang baku dan kalimat efektif. Jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat bahasa-bahasa gaul, pergaulan. Harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah kalian paham teks laporan, kita masuk ke simpulan. Simpulan itu apa sih? Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Ketika kalian sudah membaca teks laporan, nah kesimpulannya apa? Kesimpulan itu bisa diambil dari gagasan-gagasan utama. Gagasan utamanya, kalimat utamanya dulu, kalian cari kalimat utama. Setelah kalimat utamanya ketemu, kalian simpulkan gagasan utamanya apa, baru simpulkan. Jadi kalau mau bisa menyimpulkan ya harus dibaca dulu teksnya secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, harus sampai beres dulu. Membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Ya, jadi simpulan ini kalian ambil dari teks, dari informasinya. Jadi intinya baca dulu ya sampai paham gitu. Baca dulu sampai paham. Bisa kalian cari gagasan utamanya baru simpulkan gitu.
Caranya sini catat dulu informasi pentingnya atau ide pokoknya, kalian catat dulu. Baru habis itu kalian bisa kembangkan jadi paragraf yang berupa simpulan tersebut. Nah, ini kalian tugasnya ini nih. Kalian buka buku paket halaman 120, di situ ada teks anggrek tebu jenis anggrek terbesar. Kalian baca lagi. Nah, ini terus kalian coba cari gagasan pokoknya, gagasan atau gagasan utamanya ya. Kalian tulis di sini gagasan utamanya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ya. Setelah ketemu gagasan utamanya, baru kalian ini buatlah kesimpulan dari bacaan di atas. Kesimpulan harus memuat inti dari bacaan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar kesimpulanmu mudah dipahami. Oke, paham ya? Jadi cari dulu gagasan utamanya. Tadi ada 5 paragraf ya, 5 gagasan utama. Habis itu kalian simpulkan. Apa kesimpulannya dari teks anggrek tebu sebagai anggrek terbesar? Kita sebagai penutup masuk ke PPKN, penerapan Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi Pancasila juga ada kaitannya dengan kita membahas hewan dan tumbuhan ini anak-anak ya. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Jadi sebagai manusia, sebagai pemimpin para makhluk, pemimpin hewan dan tumbuhan ya, kita juga harus punya rasa kasih sayang. Jangan taunya makan, tapi tidak ada kepedulian. Nah, ini sila pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya kita menyayangi hewan ya, sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Kedua, ada merawat hewan peliharaan. Ini merupakan contoh dari penerapan sila kedua Pancasila. Karena sila kedua itu biasanya sifatnya tolong menolong. Yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ini harus bangga ya. Negara kita ragam, banyak sekali binatang-binatang, hewan-hewan yang unik-unik. Nah, ini juga masuk ke sila persatuan Indonesia. Yang keempat, bila kita berdiskusi dengan kakak, adik, ayah, bagaimana cara merawat tumbuhan, merawat hewan peliharaan, ini kita sudah menerapkan sila keempat. Karena sila keempat itu sifatnya musyawarah. Bila kita membagi tugas merawat hewan dengan adil, berarti kita sudah menerapkan sila kelima. Karena sila kelima itu biasanya bersifat berkeadilan. Ayo sebutkan penerapan sila-sila Pancasila oleh anak berikut. Nah, kalian punya hewan di rumah? Coba apa penerapan sila yang bisa kalian lakukan ketika merawat hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas bahasa Indonesianya dikerjakan. Halaman 120 sampai 122 ya. Makasih.